Orang yang ngebatarin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat sudah. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Iman itu bahwa harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Iman mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabita Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya ke bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, ya? Harus ada kitab, harus ada manuskrip, bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Iman. Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Sekarang saya tantang Hanif Alatas untuk berani berdiskusi one by one dengan saya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Wahai Hanif Alatas Al-Ajam, saya tantang Anda berdiskusi nasab dengan saya, jangan bikin framing-framing lagi. Tidak ada Ba'alawi Al-Ajam, tidak ada Habib Ajam yang berani diskusi dengan saya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian. Kita lihat di dalam kitab Khiladatun Nahar fi Waqayati Ahyamid Dahar, karangan Al-Imam. Al-Imam ini berarti ulama yang menjadi panutan, ya. Ada keterangan dari beliau tentang ijma ulama. Kata beliau, Hakim Kufah mengisbat nasab Sadah Ba'alawi disaksikan oleh 100 orang saksi dari orang-orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu jamaah haji dari Hadramaut menjumpai para saksi itu di Mekah. Ketika mereka pulang ke Hadramaut dan menyaksikan isbat dari Hakim Kufah tersebut, ya, melalui 100 saksi, maka masyarakat Hadramaut mengakui nasab mereka yang mulia, Sadah Ba'alawi, mengakui keutamaan dan kemuliaan mereka, dan para ulama dan orang-orang soleh berijma atas kesahihan nasab Sadah Ba'alawi tersebut. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'alawi. Pakainya kitab apa? Tobaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9, kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya. Abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tobaqatul Khawas
karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janabi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi. Akhirnya, lama-kelamaan dan berkat bantuan para penyimak juga yang membagikan setiap postingan video yang bermanfaat dan mempertanyakan keabsahan klan Baklawi cucu Nabi. Akhirnya, perihal nasab ini tersebar di seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa mereka ragu bahwa klan Baklawi cucu Rasulullah. Dan berkat kalian juga yang membagikan video, akhirnya sering ditonton para ustadz ulama atau kiai pribumi seperti Kiai Haji Idrus Ramli pun sadar bahwa Habib itu menyimpang. Bagaimana penjelasannya? Coba kalian tonton sampai selesai. Ya agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum nih, kami ini wajib mahabbah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Kalau aku tidak malu kepada Allah, kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mundur, Pak. Ora tahu krungu to cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur, Pak. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco 200 juta ditawar semua. Kata Syekh Umar Mokhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim. Itulah sebagian kegilaan fatwa atau ceramah mereka untuk mencuci otak setiap orang yang mendengarnya, bahwa orang-orang mereka itu memiliki karomah yang luar biasa karena terikat darah baginda Nabi suci yang memiliki mukjizat dari Allah yang Maha Esa. Jadi mereka mencoba meninggikan derajat mereka melalui dongeng-dongeng yang tidak masuk akal, bahkan malah menjadi hinaan bagi orang kafir. Artinya mereka merusak diri mereka sendiri, tapi tidak mereka sadari. Akibat terlalu mencintai kemasuran, kekayaan dan penghormatan sebagai keturunan, orang yang paling mulia malah menjadi sampah dalam agama. Apalagi perilaku bejat nenek moyangnya yang baru terbongkar hari ini. Coba kalian dengar. Mikmire dawuh kalian Hasyim Asari kowe baliyo. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan. Dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti. Ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham
daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Batawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama muhibinnya tuh, disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Nih, saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillah wahdah mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du, kata si Mufti, si Usman sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Usman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda. Ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia. Banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur. Itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Nah terus kata dia, sengaja membuat surat ini saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tak sembunyi karena dia takut, nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya Thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa ala shawab. Itu sesat. Itu sesat. Itu sesat. Tidak benar. Tuh kan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya. Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama Thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian kata Mufti Batavia, kenapa Thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan Thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru Thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah, dengerin siapa tuh yang masih membela dah. Bahkan hebatnya lagi, dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya Syekh Thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama Thariqah. Nah, dengerin tuh siapa tuh yang masih bela ya. Maka lihatlah, ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Membela, makanya dikatakan loyal, Pak. Loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayyu antadguru. Nah, yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak. Karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini, wa antadguru ismi inda arabi daulah walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti. Tujuannya apa? Kata dia kan, ulama-ulama Thariqah yang mempelopori untuk melawan pemerintah yang sah, kata Mufti, itu orang-orang hasud. Karena kalau tidak dilawan, kata si Mufti ini, kalau tidak dilawan, mereka ulama-ulama Thariqah itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Oh, jadi di zaman Mufti Belanda pun juga sudah tidak baik seperti di zaman sekarang. Selayaknya klan Ba'alawi yang selalu menentang pemerintahan Indonesia. Artinya kelakuan Habib-Habib kasar dan brutal ini sangat meniru perilaku nenek moyangnya yang dulunya memang mau dihabisin para kiai pribumi. Baru tahu kami cerita ini. Nah, waktu kan kita pikirkan bersama, bagaimana mungkin anak bangsa berkata secara terang-terangan seperti ini di sosial media, kalau hal ini memang ada faktanya. Lalu mana yang harus kalian percaya? Apakah anak bangsa atau pembelaan-pembelaan klan Ba'alawi yang mencoba menutupi aib sebesar ini ketahuan publik? Nah, waktunya akal kalian untuk memikirkannya. Mereka ulama-ulama Thariqah itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Asli dia udah nervous, takut Pak, udah ketakutan minta perlindungan sama Belanda. Kita buktikan nih.
bahwa dia meminta perlindungan Belanda begini kalimatnya di 3 baris terakhir. Walaula adulal Walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarrari al-iqamatu bi Betawi. Kata Mufti Batavia ketika mengirim surat ke pemerintahan Belanda begini, karena kalau bukan karena kedaulatan, kebijakan, kekuatan dari pemerintahan Belanda, lamastaqarrari al-iqamatu bi Betawi. Gak mungkin saya bisa menjadi penduduk Betawi. Gak mungkin saya bisa tinggal di Betawi. Gitu. Jadi dia meminta keadilan Belanda ini untuk membackingi, karena dia sudah takut ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid. Ini orang gak punya malu ini sebenarnya. Makanya dia ada kalimat begitu, meminta perlindungan dari Belanda sebagai backing supaya dia tetap tinggal di Betawi. Nyata sampai sekarang para habaib Ba'alawi masih ada di Indonesia. Siapa berarti? Dasar daripada Belanda. Yang lucunya lagi di bawahnya nih, dengerin. Karena takut ketahuan dia. Jadi dia itu si Utsman bin Yahya ngirim surat. Terakhirnya saya mohon dengan sangat secepatnya harus dibalas surat ini kepada pemerintah Belanda, tapi menggunakan bahasa Arab katanya. Kebaca sama kita, beleguk sia. Kita orang bodoh. Watas hiha hadri salabil Afrensia, atau menggunakan dengan bahasa Perancis katanya. Dikiranya orang Indonesia bodoh-bodoh. Ini bocor. Awas, ini manuskrip yang bocor dari Belanda sudah ada di tangan Ponpes Unik. Awas, hati-hati. Sampai kapanpun, kalau secara karakter muftinya saja seperti ini, mengatakan bangsa kita justru sebagai gurur, ulama-ulama thariqah kita disebut orang-orang yang hasud, orang yang sesat. Sampai kapanpun karakteristik ini gak akan pernah luntur dari duriah-duriahnya. Sama. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mulut busuk suka caci maki, menipu kiai dan para pribumi. Habib asuh turunan PKI, bicaranya kotor otak isi tahi. Habib Dobo menipu pribumi, bicaranya besar tapi tak terbukti. Jadi saya tanya, kalau gitu Habib Utsman antek Belanda bukan? Antek Belanda bukan? 100% antek Belanda. 100% kami tidak ragu, karena begitu banyak bukti fakta yang menunjukkan memang klan Bah Alawi ini terlibat kong kali kong dengan Belanda. Bahkan pendahulunya saja mau disingkirkan sama Kiai Pribumi karena sangat loyal dengan Belanda. Padahal sesama umat Islam itu bersaudara, tapi malah berpihak pada agama sebelah. Hal ini saja sudah tidak dibenarkan dalam syariat agama. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, mau bunuh saya, mau merampas jiwa saya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Al Habib Umar Al Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. Kita nyebut ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sadiq. Bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Sebagian orang-orang ini banyak menyampaikan pada saya hal-hal yang berkaitan dengan kalangan habaib. Dan ini sebagian itu memang perlu dijelaskan. Seperti yang kalau terjadi di NU itu kan namanya basul masail. Setiap ada persoalan, biasanya ustadz-ustadz, para kiai kan basul masail. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya saya perhatikan di kalangan para habaib masalah-masalah seperti itu ada juga. Dan sampai sekarang ini belum ada basul masail atau fatwa atau apa yang begini ini hukumnya bagaimana sebenarnya. Banyak terjadi. Dan ini kan saya kira ini perlu memang ya, di Rabithah Alawiyah ini ada lembaga yang seperti itu ya, agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib mahabbah sama antum kok menyimpang begini ya, gimana gitu. Jadi perlu, saya kira memang perlu. Jadi kalau ada hal-hal, ada orang ya bukan ahli ilmu berbicara agama,
Rasulullah sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul. Dan ini dari berbagai kalangan. Nah, kalau di setiap kelompok, misalnya termasuk di kalangan habaib, ada yang memperhatikan isu-isu yang seperti itu, mungkin itu mudah mengatasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi ini saya kira ya hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena memang juga perlu ya di kalangan para habaib ini perlu disampaikan di dalam sebagian hadis-hadis bahwa ada ahlul bait di mana Rasulullah SAW tahu kalau orang ini ahlul bait, tapi ketika menghampiri baginda, Panitia padang mahsyar, panitia hari kiamat itu ada loh. Panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Nabi SAW punya telaga di Al-Kautsar, Rasulullah gak mau. Ini perlu disampaikan juga. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Karena ada yang seperti itu. Yang seperti ini sebenarnya bagaimana di dalam keterangan hadis-hadis sahih itu. Mengapa? Ya biar inilah fitnah-fitnah yang terjadi seperti pada masa sekarang ini bisa cepat selesai. Tapi ya memang akhir zaman ya selesai, mungkin nanti pindah fitnah lagi. Dan fitnah ini hampir merata di mana-mana di Indonesia. Saya ceramah di mana-mana, ceramah maulid, gak nyinggung-nyinggung nasab, ditanya nasab sama orang. Saya gak mau ceramah nasab karena ini maulid, acaranya baginda Rasulullah SAW. Kita terangkan gimana sebenarnya cara kita beriman kepada Rasulullah, keagungan Rasulullah itu bagaimana, sifat wajib para nabi bagaimana, menyampaikan itu. Ceramah 1 jam gak nyinggung-nyinggung masalah lain. Dan setelah ada tanya jawab, selalu ada saja yang tanya soal nasab, padahal itu daerah pelosok. Saya pikir fitnah nasab ini cuma di Jakarta, karena di Jakarta ini Habib-Habib selalu ramai demo, ramai apa begitu ya. Atau misalnya di Pasuruan ya, karena ketuanya Habib Taufik dari Pasuruan. Ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ini Nabi ya, terus ini ulama. Nabi ini di depan beserta keluarganya, ini ulama. Ulama pengawalnya Nabi dan keluarganya. Jadi kalau ulama itu warisan para nabi, berarti mereka ini adalah pengawalnya. Dan bagaimana dengan Habib? Apakah Habib ini termasuk ulama atau Habib ini lebih dari ulama? Coba kita simak. Mengikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ini juga sesat. Kalau ente mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti Habib, ente sesat. Atau di daerah Jawa lah, ternyata pelosok-pelosok di luar Jawa juga menerima yang fitnah-fitnah seperti ini. Yang ini Anda menipu orang atas nama Nabi. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari emas putih. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99 ribu bantal, setiap satu bantal terdapat 99 ribu bidadari. Ini Allah persiapkan bagi orang yang mencipta membaca Yasin. Jelas ini nipu. Kalau Anda tidak mau dijuluki penipu, pendusta, buktikan depan saya. Sama dengan yang ini juga. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan Bahar ini memberikan pernyataan bahwa kata Allah, kamu kera bersorban, kamu kiai bangsat, kamu kiai jahanam. Ini jelas dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana? Saya kira memang perlu kebijaksanaan lah dari kita semuanya, terutama para pakar, para alim untuk mengatasi hal ini. Dan ini yang perlu diatasi seterusnya. Setiap ada persoalan memang perlu ada jawaban secara syar'i. Secara syar'i sebenarnya bagaimana jawabannya? Semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Kalau nasab Ba'alwi nggak diakui, berarti saudara Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur ratib, yang ratibnya kita baca, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, juga bukan Habib. Saudara, begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib
betul dalam kitab Al-Asili bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. 700 Hijriah. Bahwa Ba'lawi ini memang bukan keturunan Nabi dan sebenarnya dia keturunan orang Syiah Ismailiyah. Sudah betul-betul hakul yakin bahwa Ba'lawi ini bukanlah daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu para ulama-ulama kita kan sudah menyampaikan di dalam kitab-kitab tafsir, dalam syarah hadis, kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, sudah menyampaikan semua agar masyarakat sekarang ini tahu terhadap persoalan seperti ini. Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Termasuk Aba Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Aba Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Nah sekarang ini beberapa hal yang harus kita agungkan diganggu semua. Contoh mengagungkan Rasulullah SAW. Ada aliran-aliran yang ngomong melecehkan. Atau misalnya malaikat. Malaikat ini di dalam aqaid kan termasuk harus diagungkan. Ini dilecehkan dan orang diam. Tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh yang mungkar wa nakir. Kata Faqih Muqaddam, pergi wahai mungkar nakir. Pada zaman sekarang sangat bodoh orang sekarang. Orang itu gak peka masalah seperti ini. Padahal ini masalah pokok di dalam agama. Nah, barangkali ini masukan-masukan dari saya pribadi dan mungkin para alim, para pakar, para ulama yang ada di sini, insya Allah banyak yang lebih tahu dari saya. Dan asal itu orang tahu, anak mulai sekarang udah gak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, anak orang pertama yang ngelawan. Tetapi anak berjuang ngelawan mereka nih, perampok-perampok nasab, ngelawan mereka semua. Anak yang lawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk anak dari belakang. Sekarang itu dia nggak yakin orang dia udah tes DNA. Bukan kok. Cikibin ini aja yang masih yakin orangnya aja udah nggak yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Joko Hidayat, admin dari channel ini. Dalam beberapa waktu terakhir, umat Islam Indonesia menyaksikan muncul diskusi cukup hangat mengenai persoalan nasab para Habib Ba'lawi. Salah satu tokoh yang banyak membahas masalah ini adalah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad. Kiai Imad mengangkat kajian yang menurut beliau didasarkan pada penelitian terhadap berbagai sumber sejarah, manuskrip, dan dokumen nasab. Dalam penelitian tersebut, beliau sampai pada kesimpulan bahwa klaim yang menyatakan seluruh Ba'lawi merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW masih membuktikan pembuktian yang lebih kuat. Pendukung Kiai Imad memandang bahwa kebenaran sejarah harus dibangun di atas bukti yang dapat diuji. Menurut mereka, sebuah nasab yang sangat penting dan memiliki konsekuensi besar dalam masyarakat harus memiliki landasan dokumentasi yang jelas dan dapat ditelusuri. Pernyataan terhadap suatu rantai nasab, maka pernyataan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan sebagian dari tradisi ilmiah yang dikenal lama dalam peradaban Islam. Para ulama terdahulu pun mengkaji sanad hadis riwayat sejarah, bahkan silsilah keluarga dengan sangat teliti. Dalam pandangan pendukung Kiai Imad, tidak ada seorang pun yang dapat keistimewaan hanya karena pengakuan semata. Setiap klaim termasuk klaim keturunan harus dapat dipertanggungjawabkan atau diberikan bukti yang kuat. Karena itu, mereka menilai bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad merupakan upaya akademik untuk mencari kejelasan sejarah. Mereka menganggap keberanian beliau dalam mengangkat isu yang sensitif patut dihargai sebagai bagian dari kebebasan ilmiah dan tradisi kritik yang sehat. Namun demikian, kita juga harus memahami bahwa banyak ulama, habib, dan peneliti lain yang tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut. Mereka memiliki argumentasi, dokumen, dan kajian yang menurut mereka mendukung kesinambungan nasab Ba'lawi hingga Rasulullah SAW. Maksud saya kesinambungan nasab Ba'lawi hingga kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, penting untuk dipahami bahwa persoalan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti dan ulama. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang mereka yakini kuat.
Sebagai umat Islam, sikap yang bijak adalah mendahului ilmu, adab, akhlak dalam berdiskusi. Jangan sampai perbedaan dapat mengenai sejarah dan nasab membuat kita saling mencela dan memutus persaudaraan sesama muslim. Apabila seorang mendukung pandangan Kiai Imad, seperti saya sendiri mendukung pandangan Kiai Imad, maka saya tetap juga menghormati pandangan orang lain. Dan begitu juga sebagai pendukung para Habib. Meskipun mereka ingin menyangkal pendapat dari Kiai Imad, maka mereka juga harus menghormati pendapat orang lain dan tidak hanya menyangkal menggunakan kalimat tanpa pembuktian yang lengkap. Bantahan yang diberikan seharusnya berdasarkan ilmu, bukti, dan bukan caci maki antar serangan pribadi. Pada akhirnya, tujuan dari kajian sejarah bukanlah untuk meninggalkan satu kelompok dan merendahkan kelompok lainnya. Tujuannya adalah mencari kebenaran berdasarkan bukti yang paling kuat yang dapat ditemukan. Pendukung Kiai Imad seperti saya ini meyakini bahwa kajian beliau telah membuka ruang diskusi yang lebih kritis terhadap persoalan nasab. Kami memandang bahwa pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh Kiai Imad layak untuk dijawab layak untuk dijawab dengan penelitian dan bukti yang kuat, bukan sekedar dengan emosi atau fanatisme.